Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan memulai pelajaran aswaja atau ke-NU-an. Mungkin ini masih baru ya bagi kalian karena kalian baru menginjak ke kelas 4 ya. Bagi anak-anak, apa saja yang akan kita pelajari? Pada bab 1 ini kita akan membahas tentang dakwah Islam di Indonesia ya, hingga pembentukan Jami'iyah NU. Kita akan membahas paham keislaman awal yang berkembang di Indonesia. Bagaimana penyebaran Islam ke Indonesia? Ada 3 pendapat ya yang menerangkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, didukung dengan adanya bukti perkampungan Barus atau Fansur yang berada di pantai barat Sumatera yang didirikan oleh orang Arab. Makanya Sumatera mendapatkan julukan yaitu Serambi dari Mekah. Ya. Pendapat lain yaitu membuktikan terhadap adanya utusan dari Tasih ya ke kerajaan Kalingga. Pendapat lain yaitu pendapat yang kedua menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 Masehi. Apa buktinya? Buktinya yaitu adanya makam Fatimah binti Maimun, ada nisannya yang sudah bertuliskan Arab. Ya, siapa yang sudah pernah ke sana anak-anak? Kalau belum, silakan mengajak keluarganya untuk berziarah ke makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik ya, Manyar. Sedangkan pendapat yang ketiga yaitu menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, dibuktikan dengan adanya nisan Sultan Malik Al-Saleh ya. Siapa itu? Sultan Malik Al-Saleh yaitu sultan pertama Kesultanan Samudra Pasai, kerajaan Islam Indonesia ya. Dan juga didukung oleh catatan perjalanan Marco Polo ya, yang singgah di kota Perlak di Sumatera tersebut ya, menyatakan bahwa sewaktu Marco Polo singgah di kota Perlak tersebut, para penduduknya sudah menganut agama Islam. Berikutnya kita akan membahas tentang penyebaran Islam ke Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan melalui berbagai cara ya. Jadi caranya menyebar ke Indonesia itu yang pertama yaitu dengan cara perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, dan sosial budaya. Anak-anak, yang pertama yaitu penyebaran Islam di Indonesia melalui perdagangan. Ya. Dengan melalui perdagangan, maka akan ada komunikasi antara yang pembeli dan penjual. Nah, melalui komunikasi ini adalah cara yang efektif dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Selain mereka berbincang-bincang atau berkomunikasi tentang perdagangan, mereka juga mengajarkan ajaran yang mereka bawa untuk diajarkan kepada pedagang-pedagang dari Indonesia ya. Mereka yang berdagang itu dari Gujarat, dari Arab, dari India yang beragama Islam. Cara yang kedua yaitu melalui perkawinan. Para pedagang dari Gujarat, dari India, dan dari Arab tersebut datang selain berdagang juga menetap di Indonesia. Kemudian mereka menikahi para wanita Indonesia, terutama
wanita yang berasal dari bangsawan atau putri-putri kerajaan, ya. Dengan mereka menikahi putri-putri kerajaan atau para bangsawan, maka keluarga-keluarga dari mereka juga ikut ajaran agama Islam. Yang ketiga yaitu melalui pendidikan. Karena penyebaran agama Islam Indonesia, karena penyebaran agama Islam di Indonesia mulai banyak yang menyebar, ya, maka banyak dari mereka yang mendirikan pondok pesantren yang didatangi oleh para pemuda-pemudi, ya. Para pemuda-pemudi yang belajar agama Islam di pondok pesantren tersebut, setelah lulus dari pondok pesantren, mereka keluar dan mengajarkan ajaran agama Islam ke masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka melalui politik, ya. Di sini, ya, kalau pemimpin kerajaannya atau kalau sekarang itu presiden, ya anak-anak, ya, beragama Islam, maka para warganya atau masyarakatnya itu ikut atau patuh untuk mengikuti ajaran agama Islam yang dianut oleh pemimpin mereka. Selanjutnya kita masuk ke seni budaya, ya. Jadi agama Islam disebarkan di Indonesia tidak melalui kekerasan, anak-anak, tapi dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut. Salah satunya yaitu kesenian budaya yang diselipi atau dimasuki ajaran agama Islam. Bisa dari lagu, dari tembang, dari wayang, dan lain sebagainya, ya. Jadi itulah cara-cara yang diajarkan para mubaleh-mubaleh yang datang ke Indonesia. Selanjutnya anak-anak, ya, kita masuk ke paham keislaman yang pertama kali berkembang di Indonesia. Pada abad ke-9 Masehi, ya, Daulah Abbasiyah mengirimkan para mubaleh-mubaleh yang bermadzhab Syafi'i, ya, ke wilayah Sumatera Utara. Nah, sejak saat itu, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai diajarkan dan dikembangkan di Indonesia. Apa sih artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah atau singkatan dari Aswaja adalah golongan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Saya ulangi sekali lagi, Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya adalah golongan yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Selanjutnya anak-anak, paham Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan meliputi bidang akidah, ya. Bidang akidah ini mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Yang kedua, dalam bidang fikih mengikuti 4 madzhab, ya. Madzhab Hanifah, madzhab Al-Malik, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hambali. Yang ketiga, bidang yang diajarkan Aswaja yaitu bidang tasawuf. Dalam bidang tasawuf ini mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Selanjutnya anak-anak, amaliah keagamaan apa yang mengikuti Aswaja? Yang pertama yaitu sholat Jumat. Kalau orang Hindu atau orang yang Aswaja, ya, menurut Aswaja mengikuti adzan itu ada 2 kali, sedangkan yang lain ada yang hanya cuma 1 kali. Untuk sholat taraweh perbedaannya antara yang bermadzhab Aswaja dan tidak. Yang bermadzhab Aswaja mengikuti sholat taraweh 20 rakaat, ya, sholat tarawehnya saja beserta witir
3 rakaat dengan 2 kali salam. Ya. Sedangkan di luar dari azwajah ya, mereka sholat tarawih hanya 8 rakaat beserta sholat witir 3 rakaat dengan hanya 1 kali salam. Selanjutnya sholat id dilaksanakan di masjid ya. Kalau yang lain mereka melaksanakan di lapangan dan di jalan raya dan lain sebagainya. Untuk tradisi keagamaan yang bermadzhab Aswaja, yang pertama yaitu ziarah kubur. Ini untuk mengenang ya, barangkali ada orang tuanya yang sudah meninggal atau saudara-saudara atau kakek neneknya ya, untuk mengenang mereka, menghormati ya, kita mendoakannya sekaligus mengunjungi makamnya untuk membersihkan makamnya ya, supaya rapi ya dan layak untuk dikunjungi. Yang kedua yaitu khatmil Quran. Khatmil Quran ini menghatamkan Al-Quran ya. Dibaan dan istighosa. Biasanya dilakukan khatmil Quran, dibaan, istighosa. Biasanya dilakukan berkelompok ya. Kalau khatmil Quran membaca Al-Quran, kalau dibaan membaca berjanji ya, dan istighosa membaca istighfar dan lain sebagainya. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan pertama kita dalam pembelajaran azwajah. Jangan lupa dibaca di rumah kitabnya anak-anak ya, biar lebih memahami. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Bu Guru ya. Bisa melalui WA ya. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.